Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, di video kali ini saya awali kegiatannya mulai dari pagi hari. Dan ini tuh saya lagi jarang nasi di periuk. Dan sekalian dandangnya juga saya naikkan di atas kompor agar nanti sekalian mendidih. Terus di sini tuh saya buka kulkas. Saya kebetulan hari ini mau masak ayam gulai. Ini tuh ayamnya saya keluarkan dulu dari freezer ya teman-teman. Kemudian saya mencari bahan masakan lainnya di bawah. Dan ini tuh untuk gula pasir mau saya keluarkan dulu karena nanti saya mau bikin teh manis dingin. Lalu di sini juga ada udang kecepe. Ini udang kecepenya juga mau saya keluarkan, mana tahu nanti kepakai. Lanjut di sini juga saya ngeluarkan untuk bumbu seperti tempat jahe gitu ya teman-teman. Nah, ini tuh untuk daun ubi juga saya keluarkan, nanti mau saya rebus. Dan ini tuh isinya sayur kol juga saya keluarkan, ada wortel itu ada 3 buah lagi tuh, 3 potong. Nah, di situ juga saya keluarkan serai, daun salam, dan ini tuh ada jagung manis ya teman-teman. Nah, ini tuh mau saya masak bakwan jagung gitu ya. Jadi nantikan videonya ya. Nah, ini tuh udah saya keluarkan gini teman-teman. Di sini mau saya susun dulu untuk piring karena kebetulan piringnya sudah banyak banget ya di bawah situ. Sebenarnya dibilang banyak juga gimana ya? Tempatnya itu terlalu mungil-mungil gitu ya teman-teman, baskom-baskom untuk penampungan piring yang sudah dicuci itu terlalu kecil-kecil gitu ya. Jadi kelihatannya banyak. Nah, ini tuh saya susun dulu ya teman-teman piringnya agar nanti nggak berantakan gitu ya di area bawah itu. Dan biasanya kalau misalnya untuk teko-teko saya taruh di atas. Nah, itu tadi piringnya sudah selesai disusun ya. Lalu di sini tuh saya lanjut untuk meracik-racik bumbu dan terlebih dahulu di sini tuh saya rencananya mau iris dulu untuk kol. Ini nanti bahan-bahan yang saya gunakan untuk membuat bakwan ya teman-teman, bakwan jagung gitu ya. Dan kebetulan kemarin juga di kulkas itu masih ada sedikit sisa udang manis yang udah dikupasin, jadi sayang gitu ya. Sebenarnya udangnya sudah tidak manis lagi ya teman-teman karena sudah terlalu lama gitu di dalam kulkas, jadi sudah tidak berasa dan udah sepoh gitu rasanya. Nah, ini tuh untuk pemakaian kolnya saya pakai sedikit aja. Lalu untuk jagung manisnya di sini tuh saya pakai 4 bonggol ya. Nah, untuk jagungnya di sini tuh saya iris 2 kali seperti ini ya teman-teman, agar nanti jagungnya itu tidak terlalu kasar atau tidak terlalu tebal gitu ya pas disantap atau dimakan. Nah, ini tuh saya iris 2 kali, terus nanti untuk bagian sagunya itu saya kikis menggunakan pisau yang agak tebal. Karena sagunya ini manis ya, jadi kalau misalnya ikut sekalian gitu diolah, bakalan terasa gitu nanti rasa jagungnya. Dan ini tuh saya iris seperti ini biasanya sampai benar-benar bersih ya teman-teman. Nah, seperti ini benar-benar bersih ya, seperti yang kalian lihat. Nah, seperti itu sampai seterusnya, itu nanti saya pakai 4 bonggol. Lalu di sini tuh saya lanjut untuk ngupasin wortel ya. Untuk wortelnya ini tuh ada 3 buah lagi atau 3 biji lagi. Kemudian ini tuh langsung saya serut ya. Dan di sini juga saya sudah menyediakan untuk bumbu gulai ayam. Ini tuh ada bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, dan ini tuh ada lengkuas muda. Ini nanti mau saya haluskan sekalian ya. Lalu di sini juga untuk bumbu bakwan, ini nanti mau saya haluskan, ada bawang merah, bawang putih aja. Nanti saya tambahkan ini lada bubuk. Dan ini tuh untuk cabai giling ya teman-teman. Ini nanti saya giling aja. Untuk bawang merahnya mau saya iris. Lalu di sini tuh saya panaskan air terlebih dahulu ya. Karena nanti saya mau bikin teh manis. Untuk teh manisnya sih nanti siang ya teman-teman, cuman mau saya cairkan dulu gulanya sekarang, jadi nanti ditaruh di kulkas. Lalu untuk air panasnya juga nanti saya mau merendam cabai keriting, cabai merah keriting yang sudah kering. Dan di sini juga saya mau merendam kelapa karena kelapanya dari kulkas ya. Nah, di sini tuh pertama-tama mau saya taruh dulu gitu ya teman-teman untuk gulanya. Ini tuh 1 teko biasanya gulanya 10 sendok makan. Dan untuk bubuk tehnya biasanya saya kasih 2 ya, 2 kantong bubuk teh. Nah, ini tuh bubuk tehnya belum dimasukkan ya teman-teman, belum direfill maksudnya. Jadi itu masih ada di dalam kotak. Ini tuh saya pakai 2 kantong aja biasanya itu udah cukup. Nah, di sini tuh saya siram untuk gulai sama bubuk tehnya agar nanti gulanya itu hancur sekalian gitu ya teman-teman. Lalu di sini tuh juga saya aduk-aduk.
Untuk bikin teh manis dingin ini tuh rutin banget ya teman-teman. Karena nanti biasanya sekitar jam 10, sekitar makan siang atau sore gitu, itu pasti harus bikin bolak-balik. Dan nggak cukup gitu ya, hanya sekali dalam sehari bikin teh manis dingin gitu ya. Karena Pak Su itu orangnya tukang minum es gitu ya teman-teman. Dan kebetulan cuaca di Kota Medan ini juga panas full gitu ya. Nah, ini tuh saya mau merendam kelapanya juga dengan air panas karena itu tadi dari kulkas ya. Biar nanti kalau di blender atau dihaluskan gitu santannya benar-benar keluar. Lalu di sini juga saya mau merendam ini tuh cabai merah keriting yang saya bilang tadi ya teman-teman untuk ayam gulai. Itu saya pakai secukupnya aja sekitar 5 buah gitu ya teman-teman. Karena itu cabai keriting gitu ya, bukan cabai merah besar yang dikeringkan, jadi itu lumayan pedas. Lalu itu di sebelah ceret saya lagi ngerebus air untuk masak daun ubi ya. Itu tadi udah saya masukkan terlebih dahulu. Nah, di sini tuh sambil menunggu daun ubinya lunak, saya mau marinasi ayamnya dulu ya teman-teman. Ini tuh ayamnya saya pakai 6 potong. Yang bagian sayap itu saya pakai 3, terus bagian paha dan bagian paha atas juga. Nah, teman-teman ini tuh saya peras dulu untuk bagian jeruk nipisnya. Lalu saya tambahkan sedikit garam ya untuk mengurangi rasa amis atau untuk marinasi ayamnya juga. Nah, ini tuh saya remas-remas seperti ini ya teman-teman agar si jeruk nipisnya tadi merata gitu ya. Dan si garamnya juga gitu. Jadi ini tuh nanti benar-benar termarinasi sempurna. Nah, ini tuh untuk panci yang berisikan daun ubi rebus udah mendidih ya teman-teman. Lalu di sini tuh saya mau kasih sedikit garam. Lalu juga saya tambahkan sedikit sah saya. Kenapa ini saya rebus aja? Karena nanti kan ayamnya saya gulai gitu ya teman-teman. Jadi cukup dengan rebusan daun ubi sama dengan sambal giling gitu ya. Untuk sambalnya juga nanti nggak saya goreng ya, nggak saya rebus, yang saya giling mentah gitu aja. Habis itu diirisi dengan bawang merah. Lanjut di sini tuh saya mau bikin dulu untuk olahan bakwannya ya teman-teman. Untuk jagungnya di sini tuh saya pindahkan ke wadah yang agak besar agar nanti tiba diaduk gitu nggak tumpah ya. Nah, untuk sayurannya saya masukkan semua ya teman-teman. Nah, ini juga udangnya saya tambahkan juga. Ini tinggal penghabisan ya untuk udang manisnya. Lalu di sini juga saya tambahkan tepung secukupnya ya. Dikira-kira aja dengan banyaknya bahan yang digunakan. Nah, teman-teman ini tuh sekitar 10 sendok makan udah cukup menurut saya. Lalu di sini juga saya tambahkan kira-kira 1 sendok makan mentega. Fungsinya agar nanti bakwannya itu lebih terasa renyah gitu ya teman-teman. Dan di sini tuh saya masukkan bumbunya. Tadi saya gunakan bawang merah sama bawang putih ya, nggak saya kasih kecepe lagi. Lalu saya tambahkan juga sedikit lada bubuk ya, kemudian garam. Untuk garamnya disesuaikan sesuai takarannya. Dan di sini saya gunakan kaldu jamur ya teman-teman. Kemudian diaduk ya. Ini tuh saya aduk pertama-tama itu menggunakan spatula dan ternyata ini susah ya. Dan kebetulan tadi juga saya udah cuci tangan ya teman-teman sebelum mengolah bakwannya ini. Lalu di sini tuh mau saya aduk menggunakan tangan ya. Karena tadi kan menggunakan blue band gitu ya. Jadi nanti takutnya nggak tercampur rata kalau misalnya aduknya itu nggak menggunakan tangan. Lalu di sini tuh saya tambahkan sedikit air ya, sedikit demi sedikit, jangan langsung ditambahkan banyak sekalian. Nah, ini tuh saya aduk hingga benar-benar setengah kalis. Setelah setengah tercampur rata seperti ini tuh saya lanjut untuk cuci tangan ya teman-teman, karena itu tadi benar-benar sudah tercampur gitu ya untuk blue bandnya. Lanjut di sini tuh saya aduknya itu menggunakan spatula lagi. Nah, ini tuh saya aduk-aduk seperti ini aja ya teman-teman hingga benar-benar tercampur rata. Dan untuk tingkat kelembekan atau tingkat airnya tadi sudah benar-benar pas gitu ya. Di sini juga saya mau menambahkan 1 buah telur. Ini tuh fungsinya nanti agar isi bakwannya ini lembut ya. Kalau misalnya kalian pengen yang garing, nggak usah ditambahkan telur. Cukup ditambahkan mentega dan tepungnya itu dibanyakin ya teman-teman. Kalau misalnya kalian pengen bakwan itu benar-benar garing gitu, luar dalamnya itu garing, tepungnya itu dibanyakin sedikit dan untuk menteganya juga dipakai gitu ya.
Nah, ini tuh saya aduk lagi ya teman-teman. Tadi udah saya masukkan telur yang sudah dikocok. Kemudian juga saya tambahkan daun bawang ya yang sudah saya iris tipis. Nah, ini tuh saya aduk sampai benar-benar tercampur rata seperti ini ya untuk tingkat adonannya seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini tuh saya lanjut untuk panaskan dulu wajan sama teflon. Ini tuh nanti untuk menggunakan atau menggoreng bakwan. Itu saya pakai minyaknya itu lumayan banyak. Lalu di wajan sebelahnya itu saya tambahkan minyak sedikit aja, itu nanti untuk gulai ayam. Si minyaknya tadi udah benar-benar panas, saya tambahkan di sini untuk bumbu halus. Tadi bumbu halusnya itu bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, lengkuas, kemudian juga saya tambahkan kemiri dan cabai merah keringnya yang sudah direndam dengan air panas. Nah teman-teman, ini tuh saya oseng-oseng seperti biasa ya. Untuk bumbunya itu kita masak sampai benar-benar tanak, sampai benar-benar mengeluarkan minyak gitu. Untuk rempah-rempahnya saya hanya tambahkan daun salam karena kebetulan yang lain juga udah habis ya. Lalu di teflon sebelahnya itu minyaknya sudah panas, lalu saya masukkan juga untuk adonan bakwannya. Tampilannya seperti ini ya teman-teman. Ini tuh kalau menurut saya pribadi enak banget ya. Crispy di luar, garing di luar, tapi dalamnya itu lembut gitu ya teman-teman. Dan ketika kita gigit gitu ada udang manisnya, dapat jagungnya dan dapat sayurannya juga. Dan ini tuh bakwannya udah waktunya dibalik ya karena tadi sudah nunggu beberapa saat. Lalu di sini tuh saya baliknya hanya sekali aja ya teman-teman agar nanti tidak terlalu mengandung banyak minyak. Dan ini udah selesai. Lanjut di sini juga saya mau oseng-oseng untuk tungku satu lagi ya teman-teman. Di situ tadi juga ada gulai ayam. Sebelumnya sudah saya masukkan kentang ya, tapi tadi nggak kerikot. Dan ini tuh kentangnya saya tunggu lunak gitu ya teman-teman. Tadi saya tambahkan juga sedikit air sampai si kentangnya itu nanti benar-benar lunak. Nah teman-teman, di sini juga sambil nunggu si kentangnya itu tadi lunak dan nunggu bakwannya juga mateng. Di sini juga saya mau giling cabai gitu ya. Ini tuh cabainya mau saya giling manual gini ya teman-teman. Dan ini tuh asli atau khas di daerah saya sana ya. Kalau misalnya di daerah Medan ini tuh jarang banget ya dijumpain. Biasanya cabenya itu saya giling seperti ini aja. Tapi sebelumnya mau saya balik dulu ya teman-teman untuk kentangnya tadi agar nanti satu sisinya itu enggak keras gitu ya. Pokoknya dia agar lunak gitu. Nah ini tuh menurut saya udah lunak. Tadi udah saya tekan menggunakan spatula dan itu udah lumayan lunak. Lalu di sini tuh saya tambahkan ayam dan saya oseng-oseng atau saya aduk-aduk hingga benar-benar tercampur rata gitu ya ayam dengan bumbunya. Dan ini tuh sudah tercampur rata, lalu mau saya tinggal dulu ya teman-teman. Ini nanti saya tunggu sampai si ayamnya itu benar-benar mengeluarkan minyak. Tapi sambil menunggu di sini juga saya mau menghaluskan cabai atau menggiling cabai ya. Nah, ini tuh teman-teman cabainya atau sambalnya ini khas dari daerah saya sana ya, Tapanuli atau tepatnya itu Padang Lawas Utara. Jadi kalau misalnya di Medan itu jarang banget kita jumpai sambal yang seperti ini. Nah, ini tuh udah selesai, saya ulek, udah halus gitu ya, langsung aja mau saya sisihkan dulu ya teman-teman, agar nanti ruang di sini itu bisa terpakai atau lebih leluasa gitu ya, karena ini tuh ruangnya lumayan sempit gitu ya. Nah, ini tuh setelah saya sisihkan, saya mau tempatkan di wadah sekalian ya, agar nanti ini tuh untuk gilingannya bisa ditempatkan di luar atau di tempat pencucian piring gitu ya teman-teman. Dan ini langsung aja saya tempatkan di wadah dan untuk gilingannya mau saya taruh sekalian di luar ya agar dicuci. Nanti kalau misalnya tunggu kering lumayan susah gitu ya untuk nyucinya. Nah ini tuh lanjut ya teman-teman kegiatannya. Saya mau angkat dulu untuk bakwannya karena ini tuh udah pas gitu ya menurut saya tingkat kematangannya. Karena kalau misalnya sedikit gosong gitu nanti takutnya bagian sayurannya itu agak pahit gitu ya ketika kita makan. Nah ini tuh udah selesai saya angkat lanjut. Di sini juga saya mau oseng-oseng dulu untuk ayamnya ini karena ayamnya ini sudah benar-benar tanak gitu ya teman-teman. Bumbunya juga sudah meresap. Lalu di sini mau saya tambahkan dulu untuk santannya. Untuk santan kentalnya sama santan encernya itu tadi saya gabung ya teman-teman. Pokoknya untuk santannya itu saya gunakan secukupnya aja. Nggak terlalu berkuah dan nggak terlalu banyak gitu ya untuk santannya saya masukkan.
Nah, sambil menunggu itu tadi santannya mendidih, di sini juga saya mau masukkan dulu untuk, bakwan berikutnya ya, adonan bakwan berikutnya. Dan ini tuh nggak saya goreng semua ya teman-teman, di sini tuh saya gorengnya itu 3 kali penggorengan aja, karena sisanya itu mau saya simpan nanti di wadah tertutup lalu saya masukkan ke dalam freezer ya. Di sini juga saya sambil-sambilan untuk iris bawang karena itu tadi udah selesai dimasukkan, jadi tinggal menunggu gitu ya teman-teman. Saya manfaatkan waktu yang ada daripada terbuang sia-sia, daripada menunggu hal yang nggak pasti gitu ya. Bagus di sini tuh saya langsung aja iris untuk bawang merahnya. Nah, seperti ini ya teman-teman, ini tuh segar banget sih sambalnya, tinggal dipotong untuk jeruk nipisnya. Ini juga boleh ya, kalau misalnya kalian nggak punya jeruk nipis, bisa juga tomat. Tomatnya itu diiris potong dadu gitu ya teman-teman. Nah, seperti ini penampilannya, ini nanti tinggal ditambahkan kecap asin ya, ini tuh udah segar banget. Nah, teman-teman di sini juga bakwannya sudah mulai matang. Lalu di sini tuh saya balik ya agar nanti matangnya merata gitu, nggak satu sisi aja yang matang gitu ya, teman-teman. Nah, ini tuh untuk bakwannya saya putar gini karena tuh api kompornya agak bersebelahan gitu ya. Jadi nanti biar matangnya merata. Lalu di sini juga saya aduk-aduk untuk ayamnya agar santannya itu nggak pecah. Kalau misalnya pecah nanti nggak lemak lagi. Lalu di sini juga saya tambahkan garam dan sedikit kaldu ayam ya teman-teman. Karena ini tadi ayam gulai jadi saya tambahkan kaldu ayam aja. Udah ditambahkan permicinan. Lalu di sini tuh saya aduk-aduk sebentar ya. Dan ini tuh ayamnya juga sudah hampir matang karena ayamnya juga sudah empuk, kentangnya juga sudah empuk ya teman-teman. Dan rasanya juga sudah pas. Nah, ini dia teman-teman menu kali ini. Di sini tuh ada daun ubi rebus, kemudian gulai ayam kentang, dan di sini juga ada sambal matah. Kalau di kampung saya itu namanya sambal matah, dan ada bakwan jagung udang.